Fenomena konsumsi konten cepat mulai dari video pendek hingga algoritma tanpa henti mendorong munculnya istilah brain rot, yaitu penurunan fokus dan kedalaman berpikir. Nah, generasi muda kini terbiasa dengan informasi instan, namun minim refleksi. Tantangannya bukan sekadar membatasi screen time tentu saja, tetapi menggeser peran anak muda dari penikmat pasif menjadi pencipta aktif. Lalu seperti apa pentingnya membangun budaya berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan kemampuan mengolah informasi pada generasi muda agar mereka dapat menjadi dan memiliki gagasan yang baru. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di tengah derasnya arus informasi digital, dunia kini menghadapi fenomena yang kian sering diperbincangkan, yaitu brain rot. Istilah ini merujuk pada menurunnya kualitas perhatian dan kedalaman berpikir, terutama di kalangan generasi muda yang terbiasa mengonsumsi konten serba cepat dan instan. Pola ini tidak hanya memengaruhi cara kita menyerap informasi, tetapi juga cara kita memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan. Di saat yang sama, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence melaju tanpa jeda. Teknologi ini membuka peluang besar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga industri. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, yaitu kebutuhan akan sumber daya manusia yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga adaptif, kritis, dan mampu berpikir lintas disiplin. Di persimpangan antara derasnya distraksi digital dan tuntutan era AI, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana mencetak generasi yang tetap tajam secara kognitif sekaligus lincah beradaptasi? Peran pendidikan, pola belajar, hingga ekosistem digital menjadi faktor krusial dalam menentukan arah dan kualitas generasi masa depan. Transformasi pendidikan menjadi kunci dalam mencetak generasi inovator. Tantangan Indonesia tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga kesenjangan akses, relevansi pembelajaran dengan industri, dan juga metode pengajaran yang masih berorientasi hafalan. Lalu bagaimana Indonesia dapat membangun pendidikan yang jauh lebih adaptif dalam mendorong problem solving, kolaborasi, dan juga pengalaman nyata lintas sektor. Saya sudah ditemani Profesor Stella Christy, ya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, untuk membahasnya. Ibu Wamen Stella, apa kabar? Apa kabar, Mbak? Sehat selalu? Sehat. Dan ini paling susah ini untuk mendapatkan Profesor Stella karena melanglang buana ya untuk memajukan Indonesia, semoga ya. Melanglang buana banyak di Indonesia kok. Banyak di daerah. Iya, di Indonesia. daerah. Dan tentu saja kalau kita lihat ya, kita ini semua sangat tergantung kepada gadget. Nah, ini sudah menjadi keniscayaan, dan bukan itu saja. Ini sebenarnya dari usia baru lahir saja itu sudah terekspos dengan yang namanya digital content. Dan ini banyak tentu saja yang bagusnya. Kalau teknologi kan pasti manfaatnya juga banyak ya. Kita mendapatkan akses terhadap informasi jauh lebih cepat. Ada AI yang bisa meringankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, tapi juga ada fenomena, dan ini sudah ada buktinya, sudah ada surveinya, dan sudah ada impact-nya, yaitu fenomena brain rot, khususnya pada anak-anak muda yang otaknya itu masih berkembang. Bisa cerita sedikit mengenai fenomena brain rot ini, kenapa bisa terjadi, dan kenapa ini harus menjadi concern kita bersama ketika kita begitu semangat mengkonsumsi yang namanya teknologi digital. Baik, saya mungkin langsung, apakah memang sungguh teknologi digital itu membantu dalam segala hal dan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya? Terus terang, kalau untuk kita bicara untuk anak muda dan atau bahkan anak kecil, ini belum tentu. Mungkin saya berbicara tentang anak muda dan setelah itu berbicara tentang anak kecil.
kita lihat dari data di Indonesia pemakaian rata-rata keseluruhan itu sekitar terakhir saya cek 7,5 jam. 7,5 jam per hari. 7,5 jam per hari untuk memakai screen time. Dan khusus untuk Gen Z itu di atas 8 jam. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak nih antara Gen Z. Jadi ini bukan hanya anak muda saja, tapi yang bisa brain rot, orang-orang seperti seumuran kita juga bisa brain rot kok Mbak Des. Nah, kalau kita bicara apa sebenarnya kalau dari sisi ini menjadi brain rot, itu berarti otaknya kaku, terus busuk ya. Kalau rot itu kan busuk, otaknya busuk. Nah, kalau kita gali lagi sebenarnya ini menjadi apa? Otaknya tidak bekerja. Dan kalau kita menerjemahkan ini dalam bagaimana sebenarnya otak kita bekerja, dalam ilmu kognitif ada satu yang sangat penting, yaitu active learning versus passive learning. Active learning itu artinya kita sendiri yang menentukan kita mau bertanya apa, kita ingin mengetahui apa, dan setiap informasi yang masuk itu kita proses, lalu kita olah, kita pertanyakan apakah kita sudah mengerti informasi itu dan apakah kita bisa menggunakan informasi itu dalam konteks-konteks berikutnya. Nah, mungkin yang paling banyak terjadi yang kita sebut fenomenon brain rot ini adalah yang kita sebut pasif. Segalanya pasif. Jadi kita hanya menerima. Doom scrolling. Ya, jadi kita hanya menerima informasi itu hanya masuk tapi tidak diolah. Nah, inilah yang menjadi itulah kenapa mungkin otaknya tidak bekerja, karena otaknya tidak menanyakan informasi ini mau dijadikan apa untuk saya. Karena informasi adalah informasi, tetapi informasi bahwa hari ini jam 7 macet itu mungkin penting buat saya, belum tentu penting buat Mbak Desi. Karena mungkin Mbak Desi masih ada kegiatan di sini. Atau bahkan sebaliknya bisa saja penting untuk kita berdua untuk alasan yang berbeda. Jadi informasi hari ini jam 7 di Jakarta di daerah segini itu macet, itu akan bisa mengartikan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi untuk bisa sungguh-sungguh mendapatkan makna kegunaan dari informasi tersebut, kita harus mengolahnya. Khawatirnya kalau kita terbiasa tidak mengolah informasi, karena kita banyak yang scrolling tanpa memikirkan itu untuk apa. Inilah lama-lama kita hilang kepekaan dan kemampuan untuk mengolah informasi. Sehingga di keadaan berikutnya kita tidak bisa menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan diri kita sendiri. Iya, dan ini kalau terjadi kepada anak muda ya, apalagi sekarang kan tadi disebutkan ya, Gen Z saja 8 jam ya menghabiskan waktunya dan lebih muda. Gen Alpha mungkin mereka digital native itu juga sudah terekspos ya. Apa yang terjadi dalam perkembangan otak itu sendiri? Karena kan otaknya itu kan masih berkembang dengan adanya stimulus terus-menerus, scrolling terus-menerus, apalagi social media yang mungkin tidak, informasi tanpa pemahaman, informasi tanpa pendalaman atau refleksi, lama-kelamaan akan menjadi seperti apa otaknya ketika menjadi dewasa dalam kognitifnya dan juga hal-hal seperti decision making dan kebijaksanaan yang harusnya mereka miliki. Iya. Kalau kita lihat dari bukti scientific evidence yang kebetulan itu adalah kepakaran saya, kita lihat perkembangan otak itu paling dahsyat terjadi pada umur 0 sampai sekitar 4-5 tahun. Pada saat itulah sinaps-sinaps di neuron itu bertumbuh dengan sangat luar biasa banyak, dan setelah itu juga ada yang di pruning. Jadi istilah kasarnya begini, waktu kita lahir kita punya kemampuan-kemampuan. Nanti saya akan cerita beberapa kemampuan yang kita sebut core knowledge. Jadi kita tidak lahir dengan tabula rasa atau dengan otak yang atau pemikiran yang kosong. Kita punya kemampuan. Nah, tetapi kemampuan ini perlu diasah, seperti bahasa Indonesianya diasah, sehingga menjadi kemampuan yang sungguh-sungguh memberikan kepintaran atau pengetahuan yang kita sebut knowledge or intelligence. Kepintaran dan pengetahuan itu berasal dari kemampuan awal yang terus-menerus harus diasah. Dan otak sendiri kalau kita lihat secara fisik otaknya, waktu kita lahir itu bisa dibilang tidak ada area spesialisasi di otak, terkecuali satu, yaitu namanya mirror neurons yang mengenal wajah secara sangat bagus. Jadi kita dari lahir sudah bisa, kita tidak pernah lupa wajah seseorang dan bisa membedakan wajah manusia antara satu dan lainnya. Nah, jadi secara teoritas perkembangan otak itu jadi otak itu kita bilang plastik. Otak itu plastik. Jadi bisa berbeda-beda, terbentuk. Nah,
terbentuk otak itu bagaimana dengan informasi yang masuk dan dengan pengolahan informasi itu. Secara gamblangnya kita pikirkan begini, otak itu kita harus bikin jalan di otak, karena otak itu adalah dari informasi, bagaimana informasi itu tersampai dan jaringan dari informasi. Kalau dari Puncak sampai Jakarta itu cuma ada satu jalan, itu macet. Pasti lama nyampainya dari Puncak sampai Jakarta. Tapi begitu dibangun jalan tol, tapi juga ada jalan-jalan samping lainnya, jaringan dari Puncak sampai Jakarta, kita akan lebih cepat sampainya. Otak itu seperti gitu. Nah, kita harus bikin jalan-jalannya itu. Nah, jalan-jalannya itu tergantung dari apa yang masuk. Kalau yang masuk itu hanya informasi saja tanpa diolah, apalagi informasinya itu informasi yang belum tentu bagus, yang tidak relevan, itulah yang menjadi pembuatan jalan tidak ada. Nah, saya mau sampaikan di sini, Mbak Des, sebenarnya yang paling dikhawatirkan itu bukan soal digitalnya. Tetapi yang paling dikhawatirkan itu adalah pada saat yang bersamaan, yang digunakan untuk nonton iPad untuk anak kecil, atau mungkin sosial media untuk anak muda kita, waktu itu sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan lain yang bisa lebih banyak membawa manfaat. Misalnya ngobrol bersama. Iya, nah ini bagus ini perumpamaan dengan jalan ya, dari Puncak ke Jakarta. Kalau hanya satu jalan ya pasti macet. Kalau tidak ada saluran yang lain-lain atau alternatif lain yang digunakan, ya akhirnya memang itu. Brain rot itu hanya satu arah yang tentu saja atau bahkan nggak ada jalannya. Bahkan tidak ada, putus sama sekali. Kita istirahat sebentar. Wamen Stella, tapi ini sangat-sangat menarik karena kita kan juga punya mimpi ya, Indonesia emas tahun 2045. Tapi bagaimana kalau kebanyakan dari anak-anak kita dari sekarang sudah memiliki yang namanya brain rot? Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kita membahas fenomena tadi, brain rot, di tengah informasi instan di dunia maya. Tapi saya tertarik, ini bukan masalah digitalnya, bukan masalah teknologinya, tapi apa yang terjadi kepada otak, khususnya bagi anak-anak yang otaknya itu masih berkembang. Dan kita lihat juga sejak lahir mereka sudah memiliki digital nanny lah, dari kecil sudah dibiasakan. Ini sebenarnya yang menurut saya paling bahaya. Terekspos dengan yang namanya itu screen. Yang mereka sudah terbiasa, mungkin bahkan kalau melihat majalah atau buku mereka mungkin tidak tahu ya bagaimana menggunakannya. Nah, tadi mimpi Indonesia Emas 2045. Bayangkan 20 tahun dari sekarang ya. Kita ingin memiliki generasi yang tentu saja kompetitif, generasi yang bisa membuat Indonesia itu hebat dan lain sebagainya. Nah ini, kalau masalah menghabiskan waktu 7 atau sampai 8 jam per hari hanya untuk scrolling, bayangkan tidur saja mungkin memerlukan waktu yang sudah sepertiga dari 24 jam itu. Sementara sepertiganya itu digunakan hanya untuk sesuatu yang tidak produktif. Nanti seperti apa? 20 tahun, 25 tahun lagi nanti individu seperti apa yang akan kalau terus begini fenomenanya dengan penggunaan sosmed dan screen time yang luar biasa. Prediksi saya kalau terus begitu itu akan menghasilkan suatu bangsa yang dimana sebagian besar individunya begitu mudah diarahkan oleh segelintir orang, begitu mudah diatur. Karena tidak mempunyai kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis apa yang sesungguhnya penting untuk dirinya, penting untuk orang lain, informasi apa yang perlu dipergunakan, informasi apa yang tidak relevan, dan bagaimana membuat keputusan. Ini yang akan terjadi kalau kita terus-terus begini, akan sangat mudah dipelintir dan diatur-atur oleh orang lain. Karena tidak punya daya berpikir. Karena tidak punya daya berpikir kritis. Dan tidak resilient lah. Dan saya mau kembali lagi, sebenarnya bukan informasi digitalnya sendiri yang jelek. Jadi kalau kita lihat data-data dari studi-studi, apakah dengan apakah kita itu mengurangi, sebenarnya pengurangannya itu tidak banyak kalau tapi begitu dibandingkan. Jadi tadi bayangkan dalam 8 jam yang sama, kalau 8 jam itu dipakai untuk
berbicara dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain. Atau bahkan bermain di luar. Bermain, saya baru bilang itu. Pertama berbicara dengan orang lain, yang kedua bermain, yang ketiga baca buku. Nah ini mungkin pemirsa pada kaget saya profesor, tapi saya nggak bilang yang pertama harus baca buku. Mbak Desi, waktu saya di Harvard, yang pertama di waktu saya masuk hari pertama sebagai undergraduate di Harvard, President of Harvard University kasih speech ke kita dan dia bilang, your number one resources at Harvard University is not your professor, is not the amazing laboratories that we have. Your number one resources is your peers. Itu saya kaget. Tapi setelah itu saya teman sebayanya. Jadi teman. Saya pikir teman sesama orang yang masuk sini itu. Tapi setelah mempunyai pengalaman hidup dan juga bahkan meneliti soal itu, saya baru mengerti. Riset membuktikan bahwa dengan kita berbicara satu sama lain, itu sebenarnya berkaitan. Waktu kita berbicara satu sama lain, itu kan kita harus menjawab. Mbak Desi tanya, saya harus jawab. Ada berpikir. Harus berpikir. Dan lama-lama berempati juga. Bagaimana menjawabnya supaya nggak tersinggung. Betul, berempati dan juga bisa memberikan menstruktur apa yang kita pikirkan, bisa meyakinkan orang yang kita berbicara. Nah, kalau kita sering-sering berbicara, kita pasti mempunyai keinginan, mempunyai pengetahuan yang lebih dalam. Kalau nggak mungkin kita bisa berbicara banyak, kalau semua pengetahuan saya cuma dari scrolling yang pendek-pendek itu. Karena yang pendek-pendek nggak bisa kita bicarain lama-lama kan Mbak Desi. Jadi pembicaraan, kalau kita sering berbicara, lama-lama kita mungkin saya ingin baca. Nah, jadi keinginan ingin baca buku, ingin baca informasi yang mendalam. Atau mungkin saya ingin main. Karena waktu bermain itu kita harus banyak membuat keputusan. Atau olahraga. Atau ingin menjalin hubungan. Antar manusia. Nah, dan itu terbukti jauh lebih bagus. Nah, sekarang kan juga sebenarnya dampak dari penggunaan media sosial yang eksesif itu sudah terasa pada Gen Z. Karena fenomena ini kan sudah lebih dari 10 tahun ya. Katanya ada hasil riset mengatakan bahwa meningkatkan depresi. Betul. Mental health problems. Menjadi merasa walaupun ramai, di tempat ramai atau banyak teman yang di dunia maya tapi merasa kesepian. Akhirnya rentan terhadap bullying, tidak ada empati dan lain sebagainya. Nah, ini kan sekarang pemerintah sudah istilahnya ingin membatasi akses khususnya terhadap anak-anak yang di bawah umur ya, minors ya, terhadap media sosial. Menurut Mbak Stella, intervensi seperti apa? Apakah memang perlu adanya intervensi supaya fenomena ini tidak terus-menerus terjadi, atau memang sebenarnya ini sudah too late atau di luar dari kemampuan kita sebagai konsumen dari teknologi, bukan pembuat, pemilik ataupun developer dari platform itu? Iya, kalau berbicara soal intervensi, saya selalu akan memakai data dan data yang datanya memang menunjukkan bahwa intervensi ini perlu dan saya rasa belum terlambat. Data yang paling bagus mungkin bisa saya rangkumkan ini dari kolega saya, Profesor Jonathan Haidt, yang mungkin Mbak Desi sudah tahu bukunya The Anxious Generation. Anxious Generation. The Anxious Generation. Cemas, ya, Anxious Generation. Jonathan Haidt adalah seorang psikologis yang terkenal yang menggunakan data. Dan data ini memang menunjukkan bahwa di Amerika Serikat tingkat depresi ini. Tapi mungkin menarik kita bahas mekanismenya. Kenapa sosial media untuk anak muda ini meningkatkan depresi dan meningkatkan bullying. Yang pertama, di sosial media itu, sosial media ini mempunyai hubungan yang berbeda dengan hubungan fisik kalau kita hubungan sosial sungguh bertemu dengan orang. Di sosial media kita tidak perlu kenal satu sama lain, kenal baik. Sehingga sangat mudah untuk masuk dan juga keluar dari grup. Kalau kita menjadi teman, Mbak Desi, itu perlu waktu yang lama untuk bisa menjadi sungguh masuk ke grup dalam teman, ya kan? Yeah. Perlu waktu yang lama. Ada investasi harus ada, betul. Saya baru bilang, ada investasi waktu. Ngomong dipikir dulu. Nanti kalau ngomongnya nggak enak terus ya pasti nggak menjadi teman kan? Atau kalau ngomongnya ya membosankan juga, ya kayak bosan ngapain saya bersama kamu. Tapi kalau di sosial media, karena itu quick in and out of the social group, jadi sosial grupnya itu gampang, kita mau melemparkan apapun itu mudah. Sehingga yang terjadi sangat mudahlah kita
mungkin menghujat, berkata sesuatu yang tidak dipikirkan panjang lebar, dan juga kita sangat mudah melihat itu terhadap diri kita sendiri. Itu yang pertama. Mekanisme yang kedua, kalau kita lihat, kalau kita untuk berteman itu investasi, untuk menjalin hubungan, untuk bisa mempunyai kepercayaan. Saya percaya sebagai teman ke Mbak Desi bisa cerita, atau masih belum, itu harus ini. Tapi kalau di dalam sosial media itu bukan teman, tetapi presentasi diri, self presentation. Berapa Performance, like, ya? performance, betul. Performa, berapa like yang saya dapat? Berapa komen yang saya dapat. Jadi itulah kenapa, karena tujuannya adalah bukan investasi jangka panjang terhadap teman, tujuannya adalah performa, sehingga kita di otak ada yang namanya sistem flight or fight. Ini adalah di mana keadaan jika keadaan itu berbahaya, kita itu flight, lari, Misalnya ya. ada harimau, kita langsung lari, atau kita fight mode, kita perang balik. Nah, tetapi otak itu kebanyakan tidak di dalam mode itu, karena mode flight dan fight ini kan harus semuanya dikerahkan dan harus membuat keputusan cepat, tapi ini sangat melelahkan. Kebanyakan kita tidak di flight and fight mode. Tetapi begitu kita ini anxious terhadap performa, kita akan di flight and fight mode terus-menerus. Terus-menerus. Jadi mode yang ada di otaknya itu sungguh bisa berubah dan sudah terlihat bahwa berubah dari bahwa kita terus-menerus di sosial media. Itulah mekanisme inilah yang menghasilkan tadi the anxious generation. Oke, kita berhenti di sini, masih kita akan bahas the anxious generation yang terus-menerus. Ya, dan ini tentu saja flight or fight sehingga ada dampaknya yang negatif baik terhadap fisik maupun emosional, ya, dari kejiwaan seseorang itu. Kita istirahat sebentar, Mbak Stella, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, dan saya juga masih ditemani Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Menarik sekali bahwa kita ternyata menciptakan yang namanya itu anxious generation, dan bayangkan kalau kita khawatir, galau terus-menerus, tentu saja kita akan sangat sulit untuk berpikir, merefleksi, boro-boro untuk melakukan kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Kita lelah terus, cemas terus, yang akhirnya kita itu menjadi seseorang yang capek, ya, yang depressed. Dan ini yang dikhawatirkan. Kita tidak bisa nanti menjadi seseorang yang memiliki motivasi untuk hidup, motivasi untuk melakukan yang lebih, yang terbaik. Apalagi kalau misalnya kan sekarang gampang sekali kalau ada failure atau sedikit saja kalah atau sedikit saja tidak berhasil itu langsung down dan lain sebagainya. Anxious generation ini tadi setuju, harus ada intervensi, harus ada mitigasi, harus ada literasi. Bagaimana dari segi yang membuat regulasinya, policy makers, pembuat kebijakan, tapi juga para konsumen, ya, khususnya orang tua. Ya, literasinya. Mungkin saya langsung berbicara tentang orang tua. Yang saya lihat yang mungkin sangat mudah kita lakukan, dan karena kalau intervensi policy maker walaupun perlu, tetapi selalu dan saya mengerti ini, masyarakat selalu menganggapnya ini larangan. Larangan itu selalu kita nggak mau dilarang-larang, alergi terhadap larangan. Dan ini saya bisa mengerti. Sehingga ayo kita pikirkan bersama cara lain, ya. Dan walaupun menurut saya pada batas-batas tertentu tidak semuanya perlu dilarang, tapi batas tertentu larang ini juga bisa menjadi sesuatu yang efektif. Tetapi kalau kita balik ke orang tua, saya lihat yang paling saya sayangkan, tapi ini bisa mudah diubah, adalah setiap kali saya pergi makan ke restoran atau kantin dan ada keluarga di situ dengan anak kecil, ini hampir semuanya anaknya
pasti lagi dengan HP atau dengan iPad. Biar diam. Biar diam. Padahal ini tidak perlu. Iya. Dan padahal yang lebih parah lagi, anaknya pakai HP, ibunya juga, ayahnya juga, terus semuanya makan masing-masing semua pakai HP. Nah ini kadang-kadang terjadi. Dan kalau juga. diambil HP-nya langsung tantrum. Langsung tantrum. Guling-guling, teriak-teriak. Jadi orang tua, dan saya sangat mengerti, saya juga orang tua dan pernah mengalami itu. Dan mungkin ini menarik buat pemirsa. Lab saya di Tsinghua University adalah laboratori kognitif anak yang paling besar di seluruh China, mungkin salah satu yang paling besar di seluruh Asia. Dan kita mempelajari intelligence of babies, jadi banyak bayi-bayi. Dan saya bisa beritahu secara ini, bayi itu tidak perlu, atau anak kecil itu tidak perlu digital. Ini kita orang tuanya yang kalau boleh sedikit jujur, kita cari gampangnya. Padahal anak itu sangat secara natural, ini yang tadi saya bilang kemampuan otak sejak awal, sejak lahir, anak itu secara natural itu sangat punya rasa ingin tahu dan sangat suka bermain. Nah, bermain itu tadi Mbak Desi pada awal bilang problem solving skill. Bermain, manusia dan hewan waktu kecil itu menggunakan sekitar 80%, setidaknya 80% dari waktunya untuk bermain. Berarti secara saintifik, evolusi itu menghasilkan bahwa bermain itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Kalau enggak pasti social tidak skills-nya. untuk semuanya sebenarnya. Bermain itu bukan saja social skills. Waktu bermain itu kita problem solving. Problem solving itu tidak pernah diajarkan di sekolah, nggak ada kelas problem solving. Tapi waktu kita bermain, kita itu sebenarnya memecahkan masalah. Misalnya, waktu si anak kecil, dia misalnya tertarik kepada bunga ini. Nah, dia harus memecahkan masalah, gimana saya mau ambil bunga ini. Nah, dia harus mengatur tangannya dan dia harus ini. Nanti kalau misalnya diomelin ibunya juga, nah itu salah satu, oh kenapa diomelin? Nah, jadi bermain. Tapi yang mau saya kembalikan lagi, orang tua kita tidak perlu memberikan digital untuk membuat anak kita tidak masih bisa beraktivitas. Yang pertama, ajak ngobrol. Kalau anak kecil diajak ngobrol waktu makan, mereka akan ini kok. Walaupun mereka belum bisa ngomong, tapi mereka akan dengerin dan tertarik. Yang kedua, biarkan saja dia bermain. Tiap kali di situ, misalnya kita makan, ada nasi. Dia main-mainan sama nasi ya mungkin berantakan ya, tapi kalau kita toleransi terhadap berantakan sedikit, itu tetap sesuatu yang bermanfaat karena dia main dan atau bikin cerita mengenai atau bikin cerita. Ya, dia tidak tergantung terhadap digital. Kembali lagi, begitu anak itu terbiasa, dia tidak akan tergantung terhadap digital dan dia bisa menggunakan informasi di sekitarnya untuk membuat dia terus tertarik dan bisa konsentrasi hanya dengan menggunakan misalnya anak senang gambar itu dari kaca ya kasih aja biar dia gambar-gambar sendiri, coret-coret sendiri, gak usah digital, lebih murah dan jauh lebih bermanfaat untuk otaknya. Saya rasa itu bisa dilakukan. Satu tips, ini walaupun kita di TV, di rumah saya nggak ada TV. Kita bukannya kita nggak nonton, tapi kita tetap nonton, tapi kita pilih waktu nonton. Kita nonton lewat komputer gitu ya. Misalnya kita mau nonton Insights with Desi Anwar. Tapi kita nggak TV-nya terus nyala. Jadi ya kalau nggak ada kerjaan nonton TV. Atau kalau dan ini selalu ada aib. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi? Ya, tadi orang tua dengan gadget, tapi juga memahami bahwa platform itu memang diciptakan justru untuk membuat anak-anak atau penggunanya itu kecanduan kan? Iya, betul. Dari algoritmenya, Ya. dari kliksnya dan lain sebagainya, dari Ya. curated personal contentnya. Ya. Apa yang harus kita pahami supaya kita tidak terjebak bahwa kita sendiri diperalat oleh gadget itu? Ya, yang pertama untuk orang tua, saya mau memberikan scientific evidence atau bukti sains bahwa sains membuktikan anak itu menjadi pintar. Orang tua semuanya ingin anaknya pintar. Anak itu menjadi pintar, lebih pintar karena dia mendapat berbicara dengan orang tua atau dengan guru atau dengan teman-temannya daripada belajar dari digital. Dan ini sudah ada? Sudah ada buktinya. Ya, itu kita namanya social learning. Jadi kembali lagi tadi ke awal, ada informasi. Informasi itu harus diolah. Mungkin ini informasi, tapi kita juga tahu di kelas kita sering bilang, wah anak saya diajarin kok pulang nggak ngerti. Nah,
ini yang biasa. Yang ada capek nggak mau Iya, ngomong. enggak ya. Dan kenapa? Karena setiap individu itu harus mengolah informasi. Belum tentu informasi itu kita bisa informasi masuk kuping kiri Kanan, keluar ya. kuping kanan ya. Iya. Dan itu memang yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita pertanyakan itu bukan saja informasinya, tetapi bagaimana agar informasinya itu nyangkut di memori kita, di otak kita. Dan sains membuktikan cara paling efektif, paling mumpuni untuk membuat informasi itu menyangkut di otak kita dan bisa dimengerti itu jika informasi itu disampaikan oleh orang lewat orang langsung. Pertanyaan lewat pembicaraan Yang menyenangkan. lewat cerita yang menyenangkan itu bisa menjadi informasi. Jadi kalau dari segi bagaimana membuat anak itu pintar, itu ada namanya kita riset yang sangat robust, itu adalah yang kita sebut 10,000 word gap. 10,000 word gap ini kita ada buktinya bahwa pada saat umur 5 tahun sudah ada perbedaan kosakata antara anak-anak. Jadi ada anak yang mempunyai kosakata yang banyak dan ada anak mempunyai kosakata yang sedikit. Dan perbedaan kosakata ini berlanjut dan berkolerasi kepada kemampuan mereka di kelas, kemampuan mereka di sekolah. Jadi rapot di sekolahnya yang kosakatanya banyak itu rapotnya lebih tinggi, nilai ujiannya, dan bahkan berkolerasi kepada kemampuan nanti bagaimana pekerjaan yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah sekarang jadi korelasi antara kosakata dan kemampuan bersekolah dan juga mendapatkan pekerjaan yang bagus itu sudah diperlihatkan. Nah sekarang pertanyaannya dari mana? Dari mana perbedaan kosakata ini? Ini bukan dari genetics, bukan dari IQ, tetapi kita bisa trace bahwa itu adalah dari apakah orang tuanya sering berbicara dengan anaknya dan berbicara yang berkualitas juga, menghabiskan waktu dengan berbicara dengan anaknya. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita yakin ini kan common sense. Ini common sense tapi ini scientific evidence. Iya, dan seolah-olah ini sesuatu yang ya memang kenyataannya menjadi langka karena memerlukan waktu, memerlukan effort, dan kalau kita semua kecanduan, tergantung kepada gadget, ini justru menjadi hal yang sangat-sangat sulit. Betul. Untuk dilakukan. Apalagi kalau si anak itu sendiri juga sudah tidak mau lagi berinteraksi dengan manusia, dengan orang tuanya karena lebih suka memilih berinteraksi dengan tabletnya atau gadgetnya. Iya, dan yang penting sekali adalah scientific evidence juga memperlihatkan bahwa ada grup yang melihat mata pelajaran dengan immersive learning, immersive jadi ya keren sekali pakai immersive, versus disampaikan secara biasa oleh gurunya. Setelah itu dikasih ujian yang sama, tentu saja materinya itu persis sama. Ternyata yang lebih bagus ujiannya dengan gurunya. Nah, jadi ini kita lihat bukti saja bahwa memang informasinya sama dan kelihatannya anaknya waktu immersive learning memang suka. Wow, tapi itulah gitu. menjadi pasif. Karena mereka nggak ditanya. Nah, ini pasif bukan aktif ya. Kita istirahat sebentar Mbak Stella, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar dan kita ditemani oleh Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Menarik sekali pembicaraan kita dan sangat-sangat relevan karena kalau kita bicara mengenai teknologi ya tidak mungkin kita akan kembali ke era analog. Itu sudah, misalnya kalau kita katakan wah ternyata bermain, apalagi bermain di luar, mungkin bermain dengan teman-teman, itu sesuatu yang common sense ya. Nah, tapi sudah terbukti bahwa ini jauh lebih bermanfaat dengan misalnya menghabiskan berjam-jam dengan gadget ya. Cuman kan gadget ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ke depannya bagaimana supaya ketergantungan kita itu secara positif sehingga gadget ini menjadi alat yang kita gunakan untuk lebih kreatif, lebih produktif, lebih inovatif, lebih empati terhadap orang, membangun
hubungan, bukan semakin menjauhkan istilahnya. Dan kita menciptakan generasi yang memang memiliki skills yang diperlukan untuk masa depan yang semakin lama itu semakin sangat tergantung kepada yang namanya artificial intelligence. Pekerjaan apa nanti yang masih bisa dilakukan dengan skills seperti apa 5-10 tahun ke depan ketika teknologi itu sudah istilahnya tidak terbayangkan lah apa yang terjadi. Baik, sebenarnya sekitar 3 tahun yang lalu saya diminta oleh pemerintah China sebagai ilmuwan profesor di Tsinghua University untuk menulis, untuk memberikan masukan kepada mereka, dan itu dipublikasikan di paper pendidikan di era artificial intelligence. Dan jawaban saya pada waktu itu masih sama dengan jawaban saya pada sekarang, walaupun AI ini sudah berubah dan saya mempunyai sources dan insight yang langsung dengan AI. Kebetulan saya pernah bercerita bahwa murid suami saya adalah pencipta cloud of Anthropic. Jadi kita punya insight yang langsung dari dunia. Nah, kalau kita tanyakan skill apa yang tidak akan tergantikan, Pak, ini jawaban logisnya yang akan membuat semua orang mungkin kaget. Skill yang berbeda dengan skillnya AI. Jadi jangan sampai kita itu bahkan melatih. Nah ini jangan sampai kita salah kaprah memberikan pendidikan supaya anak-anak kita itu bisa seperti AI. Ini sesuatu kesalahan besar. Karena kalau anak-anak kita dilatih seperti AI, mereka tidak akan menang dengan AI dan mereka akan digantikan oleh AI. Anak-anak kita dilatih bagaimana menggunakan ChatGPT atau bagaimana menggunakan DeepSeek. Ini menurut saya sesuatu yang sangat tidak perlu sekali. Mungkin Mbak Des masih ingat dulu zaman kita dulu ya. Kita mungkin masih ingat bahwa di CV itu kadang-kadang kita ada CV bisa menggunakan Microsoft Excel. Spreadsheet. Nah, dan kita juga diajarkan waktu bersekolah menggunakan Microsoft Excel. Tapi coba kita tanya sekarang, apa ada dari generasi muda kita, ini tim saya anak-anak muda hebat, nggak ada kan yang diajarin nggak Excel, nggak perlu. perlu. AI akan Bisa seperti melakukan itu Mbak Desi, akan lebih mudah. AI 1 tahun ke depan itu akan lebih mudah, jadi tidak usah diajarkan. Tapi apa yang perlu diajarkan? Yang perlu diajarkan adalah kemampuan untuk bisa mengevaluasi output atau hasil dari AI. AI ini kan adalah tool. Mbak Desi tanya pakai prompt, dia nanti bisa mengeluarkan. Mbak Desi minta dia bikin kajian, dia bisa keluarin. Tetapi Mbak Desi yang harus bisa memutuskan apakah kajian yang dikeluarkan oleh AI ini, satu, faktanya benar. Yang kedua, itu cocok dengan yang memang Mbak Desi mau gunakan. Dan yang ketiga, bagus atau tidak. Ya. Atau tiga-tiganya itu harus diputuskan. Jadi mengevaluasi rekomendasi atau hasil output dari AI, itulah suatu skill yang paling dibutuhkan. Jadi kembali lagi memang berpikir kritis, tapi saya kaitkan langsung bisa memutuskan apakah yang dikeluarkan oleh AI itu verified, betul faktanya, bukan bohong, bukan hoax. Dan apakah itu, karena AI banyak yang hoax juga, dan apakah itu memang bagus, jadi bisa tahu tulisan itu bagus atau tulisan itu tidak bagus, itu bukanlah kemampuan yang mudah. Nah, kalau kita kembalikan apa yang harus kita lakukan, kita harus punya pendidikan yang tetap memberikan anak-anak kita kesempatan untuk berproses. Jadi silakan kita menggunakan AI, tapi kita harus jangan sampai AI-nya ini digunakan oleh anak-anak kita untuk menghasilkan jawaban tanpa mereka harus memproses jawaban tersebut. Sehingga yang harus kita lakukan itu sebagai pendidik, apakah itu orang tua, memang guru-guru, dosen-dosen, itu harus memikirkan tugas untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, untuk mahasiswa kita, bagaimana agar tugas ini tetap mereka bisa pakai AI, bisa pakai digital tool, tapi mereka harus berproses. Saya akan berikan contoh nyata 2. Untuk ke SD, ini saya berikan contoh dari anak saya, kelas 3 SD. Dia kelas 3 SD, kebetulan masih di Beijing, belum sempat saya pindahkan. Mudah-mudahan tahun depan bisa pindahkan karena susah nih mindahin sekolah.
Nah mereka ini pakai yang namanya mini versionnya of DeepSeek gitu di sekolah dan disuruh oleh gurunya. Dan tugasnya begini, coba kamu bukan coba hasilkan 3 gambar abad 22 di mana AI menggantikan manusia gambarnya. Tapi kamu harus hasilkan 3 gambar dan kamu harus bandingkan 3 gambar itu mana yang paling bagus. Nah, kenapa? Dan kenapa? Betul, dan kenapa? Nah, si anak ini kan pertama harus bikin prompt. Jadi prompt dia harus kasih promptnya ke DeepSeek buatan gambarnya harus mikir. Tahun 2022. Iya, buat mikir gitu harus mikir. Ini gambarnya bagus atau enggak? Terus yang satu lagi promptnya nggak bisa persis sama, nanti hasilnya sama kan? Nah, jadi harus mikir. Itu namanya proses. Dan setelah itu dia harus bandingin mana yang paling bagus dan kenapa, alasan saya apa. Itu menggunakan AI, menggunakan tool. Ini bagus karena nggak semua orang harus bisa gambar. Saya pikir semua orang harus bisa menulis dengan baik dan semua orang harus bisa menghitung dengan baik. Menggambar belum tentu harus semuanya. Nggak apa-apa AI-nya yang AI gambar. juga Betul. sangat kreatif AI sekarang. AI-nya bisa gambar, tapi kitanya harus bisa mikir itu gambar yang dihasilkan AI sesuai yang kemauan kita atau tidak. Itu contoh pertama. Kalau untuk mahasiswa ini jelas. Kita harus bisa terus-menerus meminta mahasiswa kita itu mempunyai research mindset. Dan research mindset itu, pemikiran riset itu adalah kemampuan pertama untuk bertanya. Ini tidak bisa diberikan oleh AI. Kitanya harus memutuskan pertanyaan mana yang memang bagus untuk dijawab. Lalu kedua, bagaimana menjawabnya secara sistematis. Itulah yang namanya pemikiran riset. Dan di universitas ini sebenarnya adalah kesempatan yang unik. Karena waktu SMA, waktu SMP nggak gitu banyak kesempatan untuk bisa riset. Tapi kesempatan di universitas inilah kesempatan yang unik untuk itu. Itu akan mengasah kita untuk kembali tadi satu kemampuan, kita mampu mengevaluasi output dari AI. Iya, sehingga walaupun ada AI, Kita tidak mudah-mudahan tergantikan. kita masih relevan Ya. dengan pekerjaan yang memang sustainable lah istilahnya dan berguna. Kita istirahat sebentar, masih ada satu segmen. Oke. Stella, jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar dan kita juga masih bersama Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, kalau kita bicara mengenai Anda, Stella, sebagai wamen, tadi kita sudah belajar ya apa-apa saja skills yang diperlukan supaya masa depan generasi kita itu tidak bisa digantikan AI, karena AI ini akan menjadi sesuatu yang di mana-mana lah istilahnya. Tadi kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisa, problem solving dan juga research minded ya, research minded sehingga bisa istilahnya itu bertanya dengan yang relevan dan juga memahami gitu apa yang menjadi jawabannya ya. Nah, untuk Indonesia itu sendiri, apalagi pendidikan kita tanpa AI saja, ini kan sudah menjadi istilahnya kayaknya kita masih selalu ya ketinggalan lah. Katanya sekarang Vietnam itu sudah melewati kita. Betul. Belum masalah pendidikan ini selesai, sekarang sudah ada tantangan yang namanya dengan AI ini. Nanti jangan-jangan riset, yang kita bicara riset itu ya penjiplakan, plagiarism dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita lihat ya semua CV itu semuanya bagus karena dibuat oleh AI gitu. Tapi ketika ternyata ada istilahnya tatap muka dan diuji kemampuan mengevaluasinya itu ternyata minim. Belum lagi tadi. Tapi terus terang Mbak Des, saya agak kurang setuju. Saya baru-baru ini melihat banyak CV. CV-nya pun masih nggak bagus. Masih ya paling ini masih masalah nih. Udah ada toolnya masih nggak bagus. Dan yang penting lagi ini adalah bagaimana kita sendiri menciptakan generasi yang tidak tadi 7-8 jam brain rot karena mindless scrolling itu sendiri. Apa yang perlu dilakukan dan juga ekosistem seperti apa? Karena kalau kita bicara pekerjaan, kita bicara masa depan itu kan ada aspek pendidikannya, tapi juga ada aspek industrinya dan ada aspek talentanya itu sendiri, SDM-nya yang kita bangun. Ya.
saya mau menekankan satu, pendidikan kita tidak akan menjadi lebih maju dengan menggunakan AI. Ini penting diketahui. Tidak akan kita, pendidikan itu lebih maju bukan karena AI, bukan karena menggunakan AI, tetapi untuk bisa mendefinisikan dan tahu secara jelas apa sebenarnya tujuan pendidikan kita. Saya rasa tujuan pendidikan kita adalah harus untuk menghasilkan manusia yang mampu berpikir kritis dan khusus untuk universitas itu mampu menciptakan inovasi baru. Bagaimana bisa menciptakan inovasi baru? Tadi adalah dengan inovasi itu harus datang dari pertanyaan. Sehingga tadi yang saya sebut pemikiran riset atau research mindset itu adalah melatih kemampuan untuk bisa bertanya dan bukan saja bertanya tapi menjawab secara sistematis dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang nomor 2 yang ingin saya tekankan, ini sangat berkaitan terhadap perekonomian, terhadap industri, terhadap kesejahteraan keuangan masing-masing individu maupun negara kita. Ini yang kita di Indonesia itu seolah-olah riset dan ekonomi itu terpisah. Ini harus kita ubah. Senang sekali saya punya kesempatan di sini berbicara dengan Mbak Desi. Mudah-mudahan pemirsa semuanya ingin tahu kenapa riset dan ekonomi itu sangat berdekatan. Saya langsung kasih contoh konkret. Industri yang paling menghasilkan perputaran uang pada saat ini adalah industri artificial intelligence. Dari mana artificial intelligence itu? Sebelum jadi industri itu adalah semuanya pemikiran riset di universitas. Kenapa terbentuk Silicon Valley? Itu karena adanya Stanford University dan juga universitas-universitas lainnya di daerah tersebut. Jadi itu adalah suatu inovasi baru. Inovasi baru itu menghasilkan industri baru yang menghasilkan perputaran uang yang tinggi. Sehingga jangan sampai kita salah kaprah bahwa kita tidak perlu atau belum perlu memberikan investasi dan juga memajukan riset-riset kita sampai nanti kita menjadi negara kaya. Ini suatu pemikiran yang luar biasa salah. Terbalik, negara hanya bisa menjadi kaya jika mereka mempunyai kemampuan sains dan teknologi dan inovasi baru sehingga menciptakan industri yang menghasilkan sungguh-sungguh profit. Kita berbicara uang. Riset itu adalah harus memang akan menghasilkan uang. Kadang ada nilai ekonomi. Ada nilai ekonominya. Kadang itu dalam jangka pendek, tapi juga kadang juga perlu yang jangka panjang. Bukan selalu harus dalam jangka pendek. Ini yang penting sekali. Sehingga kebijakan kalau kita lihat dari segitiga antara akademia, industri dan pemerintah, ini tuh harusnya berentetan. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan investasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah itu memajukan atau menciptakan ekosistem di mana kita akademia, terutama sekali universitas, itu menghasilkan inovasi-inovasi baru yang inovasi barunya ini bermanfaat bagi industri kita sehingga industri pun akan mau menanamkan uang kepada riset-riset yang ini sudah diterapkan di Indonesia. Sudah mulai diterapkan. Apa yang dilakukan khususnya oleh Wamen? Yang pertama tahun ini, maksud tahun lalu kita berhasil Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi berhasil meningkatkan anggaran riset sebanyak 214%. Kadang-kadang di sosial media karena efisiensi anggaran riset terpotong itu bohong besar. Rp1 pun anggaran riset tidak terpotong pada tahun 2025. Sebaliknya meningkat 214%. Terima kasih atas Bapak Presiden yang sangat mendukung tentang riset dan akan ada kenaikan lagi. Ini digunakan persisnya untuk apa? Digunakan persisnya, digunakan persisnya untuk mendukung riset. Tapi ada satu lagi, tadi saya bilang industri ini harus mempunyai hubungan langsung dengan akademia. Nah, pada saat ini industri kita enggan untuk memberikan investasi riset karena mereka merasa riset yang dihasilkan oleh akademia ini tidak relevan dan belum menghasilkan profit. Padahal kalau ini terjadi dengan benar, tadi saya bilang AI itu adalah industri yang sangat menghasilkan uang, tapi mereka sangat bergantung kepada ini. Apa yang kita tadi dengan adanya peningkatan keuangan untuk riset, anggaran untuk riset, kita bisa memakai sebagian, sekitar 40% dari anggaran riset ini yang kita sebutkan adalah strategic funding.
strategic grant funding ini kita bertanya kepada industri apa permasalahan yang industri punya yang ingin diselesaikan. Misalnya kita tanya kepada industri, kepada PLN, permasalahan apa sekarang? PLN menjawab kita perlu banyak teknologi picohydro untuk menggunakan sumber air yang tidak terlalu besar untuk listrik di daerah-daerah yang masih kekurangan listrik. Nah, jadi kita bisa menggunakan uang ini, kita bilang, oke, silakan para dosen-dosen memasukkan proposal khusus untuk picohydro, dan itu akan juga sebagian uangnya dari kementerian, sebagian kecil uangnya pada saat ini dari industri, baik itu dari BUMN maupun dari swasta. Itu yang kita buat sementara, dan ini masih terus bergulir. Tentu saja ini perlu waktu untuk bisanya, tapi kita menciptakan juga iklim kompetitif. Jadi riset dan uang, ini ada satu yang penting, uang riset itu, uang negara itu bukan dibagi-bagikan, itu harus menjadi kompetisi, sehingga yang dihasilkan itu sesuatu yang bagus dan bermanfaat bagi industri. Dan juga bisa menghasilkan inovasi yang industri pun belum tahu mereka butuh itu akan bermanfaat. Ini yang kita lakukan sekarang. Terus ada kedua yang sangat penting sekali, kita berhasil mengubah regulasi. Semuanya selalu bertumpu pada anggaran dan regulasi agar berkelanjutan. Regulasi penting yang berhasil kami ubah adalah tadinya para periset-periset kita, dosen-dosen kita tidak diperkenankan untuk mendapatkan insentif finansial ketika mereka memenangkan grant funding. Begitu saya masuk ke kementerian, saya ingat 16 Desember 2024 saya membuat pidato di ITB, ini harus kita ubah dan akan saya perjuangkan. Dan syukurlah, alhamdulillah ini berhasil. Terima kasih atas dukungan tentu saja seluruh kementerian dan juga kementerian lain, Kementerian Keuangan terutama. Kita berhasil merubah ini. Jadi sejak tahun ini, sejak Januari 2026, yang memenangkan grant ini berhasil mendapatkan insentif. Dan insentif ini perlu ya untuk memotivasi tentu Betul, saja. karena ini harus kompetitif. Baik, dan mungkin terakhir karena ini waktunya sudah hampir habis ya. Tadi ada riset dan ada juga kolaborasi dengan industri dan ada juga kepentingan untuk menciptakan ekonomi, scale, economic of scale-nya dalam hal ini. 3 tema ataupun riset yang diperlukan oleh Indonesia supaya nanti menjadi negara yang 2045 itu kompetitif, inovatif dan produktif, itu apa harusnya yang kita menjadikan fokus? Secara prinsip fokus kita harus pada yang kita sebut adalah niche strength, artinya celah, yaitu yang memang Indonesia itu bagus di situ, yang Indonesia itu punya. Bagusnya ini Indonesia punya semuanya, Mbak Des. Tapi kalau kita bilang ini searah dengan Bapak Presiden, tapi bukan hanya karena ini arahan Bapak Presiden, tetapi memang betul ada searah, adalah pertama adalah energi. Tidak ada negara yang akan bisa survive dan maju kalau tidak mempunyai kemandirian energi. Ya, kita lihatlah sekarang apa yang terjadi. Sekarang BBM naik semuanya khawatir. Selat Hormuz ya. Semua BBM. Kebetulan saya baru pulang dari Houston, CERAWeek, itu konferensi energi paling besar di dunia. Dan ada banyak oleh-oleh, tapi saya akan cerita satu. Kita energi, mungkin pemirsa banyak yang tidak tahu, sebenarnya kalau di Jawa Bali itu kalau untuk listrik kita oversupply. Nah, ini suatu pembicaraan dari tempat lain kenapa kita bisa oversupply, tapi di daerah-daerah lain kita masih kekurangan. Jadi bagaimana kita menciptakan dan kita kebanyakan energi kita masih dari fossil fuel, dari batu bara. Bukannya selain itu memang ada pencemaran terhadap iklim, tetapi juga kita melihat harganya ini. Dan kita minyak juga masih kurang. Padahal sebenarnya kalau kita melihat reserve, kita masih ada dan masih cukup reserve-nya kita, tetapi kita belum mengeluarkannya karena kita tidak mempunyai teknologi, tidak mempunyai orang yang memahami teknologi. Misalnya deep sea oil, deep sea exploration. Deep sea exploration itu kita belum punya atau sangat sedikit sekali di Indonesia. Inilah yang harus kita bangun dari sekarang, termasuk energi bersih. Kita itu punya kekuatan. Geothermal ini sedang sangat hot sekali dibicarakan di dunia, karena geothermal itu adalah energi bersih, energi terbarukan yang bahkan lebih
konsisten dibandingkan dengan energi dari angin dan matahari. Karena angin dan matahari ini tergantung cuaca. Walaupun di kita sih cukup konsisten ya, tapi di negara-negara lain itu tidak terlalu konsisten. Kita geothermal itu mempunyai reserve geothermal nomor 2 terbesar di dunia. Hampir 40% geothermal di dunia itu ada di Indonesia. Tapi kita baru menggunakan 10%-nya. Hampir bisa dibilang sama sekali kita tidak gunakan geothermal. Jadi waktu saya di Houston, begitu banyaknya orang datang ke saya, kita ingin ke Indonesia, karena Indonesia luar biasa kaya oleh geothermal, tapi kita belum mempunyai teknologi dan supply chain ekosistem itu. Baik, ini mungkin nanti perlu menjadi menjadi pembicaraan dan perbincangan diskusi. Jadi mungkin saya saja satu energi, kedua kelautan, riset kelautan, segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, bagi kita sebagai maritim, karena laut ini mempunyai sumber daya yang sangat besar sekali. Kemudian yang nomor 3, ini penting supaya ini menciptakan profesi yang baru bagi anak-anak bangsa kita yang mereka bisa fokus lah terhadap hal ini. Nomor 3, segala sesuatu sains yang berhubungan dengan pangan. Iya, karena kita adalah negara yang masih pertaniannya dan kita punya potensi yang besar untuk pertanian kita, tapi kita masih belum menggunakan secara optimal sains dan teknologi untuk pangan kita. Ketahanan pangan itu memang penting ya. Ini sepertinya nanti kita harus ada episode kedua baik. Mengenai apa-apa saja yang harusnya bisa menjadikan potensi, dan apalagi kalau kita ingin menjadikan negara kita yang tahun 2045 ini berdaulat Indonesia emas. Tapi yang penting tadi adalah bagaimana menciptakan SDM yang dari sekarang itu brain rotnya itu harus dikoreksi. Orang tua ini penting ya, perannya. Sekali lagi terima kasih Wamen Stella Christy atas insight-nya, dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.